Ada banyak hal di dalam Allah yang tidak dapat kita ketahui sama sekali. Dan apa yang kita ketahui secara sangat tidak sempurna. Sekalipun demikian, pengetahuan kita adalah pengetahuan yang benar. Allah betul-betul adalah seperti apa yang kita percayai tentang Dia. Selama gagasan kita tentang Dia ditentukan oleh penyataan atau wahyu yang telah Ia buat tentang dirinya sendiri dalam pekerjaannya, dalam pembentukan diri kita, dalam firman-Nya, dan dalam pribadi anaknya. Martin Luther berkata, Deus revelatus, Allah yang dinyatakan, masih tetap Deus abconditus, Allah yang tersembunyi. Calvin mengatakan bahwa memandang Allah itu sama seperti kita memandang bulan. Kita hanya bisa melihat sisi depannya, sisi belakangnya tetap tidak terlihat. Kita harus mengakui keterbatasan kita di dalam memahami apa yang telah diwahyukan Allah kepada kita, sekaligus mengakui ketidaktahuan kita untuk segala hal yang tidak pernah diwahyukan Allah kepada kita. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, dan hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita, bagi anak-anak kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan itu menyatakan bahwa apa yang dinyatakan di dalam firman-Nya itu bagi kita. Ada banyak hal yang tidak dinyatakan, dan biarlah itu menjadi rahasia Tuhan, itu menjadi apa yang menjadi bagian Tuhan, tanpa perlu kita menyentuhnya atau mencari tahu misteri yang tak pernah dijelaskan kepada kita. Sebelum Dia ciptakan bumi, laut dan segala isinya, planet-planet, sebelum ada malaikat-malaikat, Allah bikin apa saja? Jawabnya, ya tidak tahu, ya kan? Gampang kan? Tapi ada orang yang pernah berkata, ditanya begitu, Allah bikin apa saja? Tolong dong dijawab. Lalu pembicara itu menjawab, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah mempersiapkan hukuman bagi orang yang bertanya seperti ini. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat berkontribusi dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga rindu untuk berinteraksi dengan saudara sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu menjawab pertanyaan dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar, agar kami bisa melayani saudara. Selamat menyaksikan. Begitu mamanya datang, anaknya sudah ke sekolah, mamanya lihat, oh susu sapi masih ada. Besok lagi disajikan lagi susu sapi lagi. Tapi si anak tidak minum. Besok lagi susu sapi lagi, tidak minum. Maka si ibu ini panggil, nak, kenapa kamu tidak minum susu sapi yang mama berikan? Lalu si anak jawab, ya mama, sebelum saya mengerti mengapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih, saya tidak akan minum susu sapi. Jadi dia tuntut untuk mengerti lebih dulu kan. Jelaskan mengapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih. Tapi mamanya hanya bilang, nah, mama tidak mengerti kenapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih. Mama tidak bisa jelaskan. Tapi kau minum saja, ya kan? Karena yang mama tahu ini penting bagi kamu. Itu aja. Ya. Jadi ada banyak hal yang memang kalau dijelaskan kita tidak mengerti. Tapi itulah sebabnya kita membutuhkan yang namanya iman. Allah itu tidak terlihat, tapi oleh iman ya kita percaya Allah ada, dan Allah yang tidak bisa dilihat itu juga kalau dia mau memperlihatkan diri kan bisa.
dengan menyatakan diri seperti di dalam kisah-kisah perjanjian lama. Jadi memang sukar untuk menjelaskan keberadaan Allah kepada orang ateis maupun juga agnostik menggunakan Alkitab. Tapi ya, seberapa kita bisa menunjukkan dari sisi logika, ya memang ada kelemahan tentu, tetapi ada juga kemungkinan untuk menjelaskannya dengan lebih baik dan lebih rasional tentang hal itu. Ya. Oke, paham? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya. Jadi jika dibandingkan dengan pandangan teisme, mana risiko yang paling berbahaya antara pandangan agnostik dan ateis dengan pandangan teis? Ya, gini aja ya. Kamu percaya ada Allah. Ya, percaya. Kamu tidak percaya ada Allah. Kamu tidak tahu ada Allah atau tidak. Jadi teis, ateis, agnostik. Mana lebih beresiko? Marilah kita lihat bahwa kalian bertiga berbeda pendapat. Ya, karena kamu percaya ada Allah, maka kamu percaya juga bahwa ada surga, ada neraka. Kamu tidak percaya ada Allah, otomatis kamu tidak percaya ada surga dan neraka. Kamu tidak tahu Allah ada atau tidak. Jadi kamu juga tidak tahu surga itu ada atau tidak, neraka itu ada atau tidak. Ya. Lalu matilah kalian bertiga. Ya. Matilah kalian bertiga dan ternyata memang Allah itu tidak ada. Surga tidak ada. Neraka tidak ada. Berarti kamu yang benar ya? Ya kan? Allah tidak ada. Surga tidak ada. Neraka tidak ada. Apa kerugian kamu? Ya mirip-mirip dialah, ya kan? Karena kamu juga tidak menyangkali kan? Apa kerugianmu? Percaya ternyata tidak ada. Gitu. Capek. Iya. Ya, capek. seumur hidup sudah ikut Tuhan, sudah layani Tuhan, ternyata Tuhan nggak ada ya, Iya, dan mati selesai begitu ya. Dan kalian kamu hanya buang-buang energi aja, iya. gitu kan? Iya, Pak. Resiko kamu itu. Tapi bayangkan bahwa ternyata mati dan Allah ada, surga ada, Yes. neraka ada. Kamu benar. Apa resiko dia? Masuk neraka. Masuk neraka. Iya. Ya, sudah gak percaya Allah ada, ya otomatis masuk neraka sudah. Apa resiko kamu? Masuk neraka juga. Jadi kalau dia benar atau mereka berdua benar, kamu hanya sia-sia saja menjalani hidup ini, ya kan? Tapi kalau kamu yang benar, maka mereka berdua binasa dalam neraka dan berhadapan dengan Allah. Jadi mana lebih beresiko? Ateis lebih beresiko. Agnostik lebih beresiko daripada teisme. Karena itu kalau kita tidak bicara di dalam Alkitab, bicara di luar Alkitab, ya lebih baik jadi teis saja lah. Ya, daripada ateis, daripada agnostik. Karena resikonya adalah kalau kepercayaan saya tidak benar, ya paling-paling saya telah menghabiskan hampir seluruh hidup saya ya untuk ikut Tuhan, padahal sebenarnya Tuhan itu tidak ada. Sudah nyanyi-nyanyi meskipun saya susah menderita dalam dunia, ternyata Tuhan tidak ada, padahal sudah menderita. Ya, hanya kasihan ya. Ya toh, kasihan. Tapi yang dua ini binasa secara kekal di dalam neraka. Karena itu memang ya lebih baik memilih resiko paling kecil, yaitu menjadi seorang teis yang percaya bahwa Allah itu ada. Ya, jelas ya? Ya. Ya, karena itulah maka pandangan teisme itu jauh lebih masuk akal dan minim resiko ya. Di dalam salah satu website namanya God Question dikatakan seperti ini. Jika tidak ada posisi yang dapat dibuktikan atau disangkal, tampaknya bijaksana untuk melakukan segala upaya untuk memeriksa secara menyeluruh posisi yang mungkin memiliki hasil akhir yang jauh lebih diinginkan dan lebih diinginkan. Ya, itulah pandangan tentang agnostik. Sekarang yang ketiga,
Yang pertama tadi ateis, kedua agnostik. Dan yang ketiga namanya panteisme. Ya. Panteisme ini adalah satu pandangan bahwa dunia ini atau alam ini sebenarnya itu tidak terpisah dari Allah. Ya, tidak terpisah dari Allah. Allah itu identik, boleh dikatakan identik dengan alam. Ya. Dan dalam pandangan ini pemisahan antara Allah dengan alam semesta itu tidak ada. Sehingga boleh dikatakan bahwa di dalam semua apapun yang ada dalam alam semesta itu, ya boleh dikatakan ada manifestasi Allah atau ada aspek Allah di dalam segala sesuatu. Ya. Bahkan jenis panteisme tertentu itu bahkan menyembah alam. Karena menganggap bahwa alam itu adalah Allah. Planet itu adalah bagian dari alam. Maka sembahlah planet. Juga sama dengan sembah Allah. Batu kayu itu juga bagian dari Allah. Ya, ada manifestasi Allah. Maka menyembah batu kayu yaitu sama juga dengan menyembah Allah. Nah, itu mereka percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang imanen dan ada di imanen itu artinya ada dekat dengan kita. Maka dekat dengan kita, ya, maka tidak ada satu benda pun yang tidak ada Allah di dalam. Di dalam batu ada Allah, di dalam kayu ada Allah, ya, di dalam sungai ada Allah. Di mana saja semua alam itu ada Allahnya. Jadi kalau kamu mau menyembah apa saja, itu sama dengan kamu menyembah alam, menyembah Allah. Itu namanya panteisme. Ya. Nah, bagaimana pandangan kitab suci tentang hal ini? Pertama, saudara, bahwa Alkitab menyatakan bahwa Allah itu adalah suatu pribadi atau dia adalah pribadi yang menciptakan alam. Ya. Dan karenanya Allah itu berbeda dengan alam. Allah mencipta alam, bagaimana Allah adalah alam atau alam adalah Allah. Kalau kitab suci berkata bahwa Allah menciptakan alam, maka otomatis Allah bukan alam, alam bukan Allah, Allah terpisah dari alam, alam terpisah dari Allah. Ya. Di dalam Mazmur 90 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Selanjutnya Mazmur 113 ayat 4 dan 5. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi? Lalu Mazmur 115 ayat 15 dan 16. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Nah, semua itu menyatakan bahwa memang Allah yang menciptakan alam, dan alam itu berbeda dari Allah. Ya, kita juga bisa membandingkan ini dengan kata-kata Tuhan Yesus ya, dalam Yohanes pasal 8 ayat 32. Coba baca. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Ya, kamu, ini dia bicara tentang manusia kan, tentang murid-murid. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Itu padahal itu bicara dengan manusia. Ya, jadi Yesus berbeda dengan manusia pada umumnya. Manusia berasal dari bawah, Yesus dari atas. Manusia berasal dari dunia ini, ya. Tapi Yesus tidak dari dunia ini. Nah, apalagi itu manusia, apalagi tentang kayu, batu, ya, sungai, laut dan sebagainya. Ya. Bahkan Tuhan itu tidak seperti apa-apa. Coba baca Yesaya 40, 18 dan 25. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia? Firman yang Maha Kudus. Kalau begitu Tuhan itu tidak seperti apa?
Allah itu tidak seperti apa-apa. Tapi pandangan panteisme, ya kalau begitu di dalam meja ada Allah, di dalam batu ada Allah, ya berarti kita bisa melihat bahwa ada kemiripan ya. Allah itu seperti batu, atau batu itu seperti Allah. Ya, laut itu seperti Allah itu seperti laut. Padahal ayat ini mengatakan bahwa Allah itu tidak seperti apa-apa. Itu sama juga dengan Yesaya 46 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-9. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Nah, juga dikatakan bahwa pandangan panteisme tadi mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang imanen, yang berada dalam alam semesta. Betul ya, bahwa Allah itu adalah Allah yang imanen, berada di dalam alam semesta. Coba baca Yeremia 23-24. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak terlihat dia. Demikian firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Ya, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Berarti Tuhan ini memenuhi langit dan bumi. Di dalam alam semesta ini Tuhan penuh. Ya. Kalau begitu Tuhan itu jauh dari kita atau dekat dengan kita? Kalau dia memenuhi langit dan bumi. Dekat ya? Ya. Coba baca lagi Kisah Rasul pasal 17, 27 dan 28. Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ya, dia tidak jauh dari kita. Di dalam Dia kita bergerak, kita hidup, kita ada. Berarti Tuhan begitu dekat ya dengan kita. Ya, coba lagi satu ayat, 1 Yohanes 4 ayat 12 dan ayat 15. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Oke, Allah di dalam dia dan dia berada dalam Allah. Dekat ya? Coba pikir. Tapi sekarang pikir. Yang mana yang benar? Kamu hidup di dalam Allah atau Allah hidup di dalam kamu? Allah yang hidup dalam kamu atau kamu yang hidup dalam Allah? Oh, saya hidup dalam Tuhan atau Tuhan hidup dalam saya? Yang mana? Kita hidup dalam Tuhan. Ya? Kita hidup dalam Tuhan. Tuhan tidak hidup dalam kita. Ya? Lalu kita? Kita di mana? Tuhan di dalam kita atau kita di dalam Tuhan? Ya? Kita dalam Tuhan. Lalu Tuhan di dalam kita? Dua-dua. Saya ada di dalam mobil dan mobil ada di dalam saya. Gitu. Saya ada di dalam kolam dan kolam ada dalam saya. Aneh ya? Tapi saya hidup dalam Tuhan. Saya di dalam Tuhan. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Tuhan lebih besar. Tuhan lebih besar ya. Makanya kita ada dalam Tuhan. Tapi kalau Tuhan ada dalam kita, ya. Tapi ayat yang tadi kamu baca itu, coba baca kalimat terakhirnya tuh. Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Nah, jadi yang mana benar? Dua-duanya kan? Allah ada di dalam dia, dia ada di dalam Allah. Nah ini memusingkan saya. Karena saya di dalam mobil dan mobil di dalam saya. Apa itu yang saya ada dalam dia, dia juga ada dalam saya. Sampai satu hari saya temukan jawabannya. Waktu saya cuci piring. Ya kan? Waktu saya ambil ini tempat, lalu saya ambil spon itu loh.
saya masukkan di dalam air yang ada sabunnya. Lalu saya gosok-gosok gini. Ya. Nah, waktu saya keluarkan ini, ternyata ada air yang keluar dari spon. Padahal tadi saya memasukkan spon ke dalam air. Jadi sebenarnya spon yang masuk air atau air yang masuk spon? Hah? Pasti spon masuk air, karena tadi saya masukkan dalam. Tapi begitu saya angkat, air keluar dari spon. Maka kesimpulan saya, berarti spon masuk ke dalam air yang masuk ke dalam spon. Kan? Spon masuk air, tapi air juga masuk spon. Berarti air dan spon itu begitu dekat. Maka begitu juga kita dalam Tuhan, Tuhan dalam kita. Begitu dekat. Nah, ini yang namanya imanensi Allah. Allah itu imanen. Ya. Dia memenuhi alam semesta ini. Dia ada di dalam kita. Dia dekat dengan kita. Tapi, coba kamu baca 2 Tawarik 2 ayat 6. Sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Langit, bahkan langit, segala langit pun tidak dapat memuat dia. Berarti dia besar sekali. Bahwa langit, segala langit tidak bisa memuat dia, berarti dia itu, ya kira-kira tadi saya dalam pelajaran sebelumnya saya jelaskan bahwa alam semesta itu luas ya. Berarti alam semesta saja sudah luas, jauh di sana. Berarti Allah juga jauh di sana. Jadi sebenarnya Allah itu jauh atau dekat? Kegagalan kita dalam memahami Allah dan jalannya tidak seharusnya membuat kita meragukan keberadaannya atau mempertanyakan keterlibatannya dalam dunia. Tuhan memang ada dan sangat aktif di dunia. Segala sesuatu yang terjadi tunduk pada kedaulatan dan kekuasaannya. Faktanya, Dia mengatur segalanya untuk mewujudkan rencana kedaulatan ilahi. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Kita tidak dapat mengenal Allah hanya dengan mengandalkan logika kita. Karena logika kita itu ada batasnya. Logika kita diciptakan oleh Allah. Bagaimana mungkin Allah itu muat di dalam logika kita? Karena itulah untuk memahami Allah kita membutuhkan lebih daripada sekedar logika, yakni iman. Iman itulah yang mengatakan kepada kita segala hal tentang Allah. Itu tidak berarti bahwa iman bertentangan dengan logika, tapi menunjukkan bahwa kita membutuhkan iman untuk menerangi dan mencerahkan logika kita. Sehingga pada akhirnya ketika kita beriman, kita dapat mengenal Allah dan kita dapat menjelaskan tentang Allah kita dengan menggunakan logika kita. Dan dengan demikian sesungguhnya iman kita adalah iman yang logis. Kita sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami rindu untuk berinteraksi dengan saudara setelah saudara menyaksikan program ini. Jika saudara ingin bertanya tentang pelajaran ini, bahkan ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami rindu melayani saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi
Indonesia.